Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kiram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ghairil insan. Wa ayyuhal ikhwan ittaqullaha fi sirri wal alam la'allakum tuflihuna fi sa'iri zaman. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tarda wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan selanjutnya para kaum muslimin, saudara-saudara kami yang mengikuti pengajian melalui media radio, mudah-mudahan ada manfaat untuk kami dan semua yang mengikutinya. Kemudian pada malam hari ini tentu saja kita akan melanjutkan pengajian kita pada malam Rabu yang lalu. Berhubung pada malam Rabu yang lalu kami juga berhalangan karena kurang sehat, maka kita lanjutkan pada malam hari ini. Dan pada malam Rabu, beberapa malam Rabu yang lalu telah kita terangkan berhubungan dengan isi daripada kitab Fiqhut Tamkin, yaitu tentang fikih yang menuju kemenangan dan kejayaan. Jadi dengan demikian pada malam hari ini apa saja kiat-kiat menuju kita memperoleh kemenangan masa depan. Kemenangan di sini bukan bermakna kita berperang, tetapi kemenangan di sini umat Islam itu tampil mampu mengimbangi dengan masyarakat kita di luar Islam. Jadi sehingga umat Islam tidak diejek, tidak dianggap ketinggalan zaman, bahkan kesan ini juga sudah dipupuk untuk tidak minat kepada agama Islam. Bagaimana pernah diterangkan bahwa kalau ada orang masuk Islam maka diejek. Untuk apa mengikuti agama yang kolot, asatirul awalin, yaitu agama yang ketinggalan zaman dan sebagainya. Maka karenanya pelajaran kita adalah berhubungan dengan maqasidus syariah, tujuan-tujuan daripada agama kita ini. Di antaranya tujuannya adalah kita benar-benar umat pilihan untuk khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kita ini umat Islam adalah sebaik-baik umat, sebaik pilihan, sebaik-baik umat pilihan, yang intinya adalah karena kita mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka karenanya pada malam yang lalu, pada malam Rabu lalu telah diterangkan kiat-kiat apa saja untuk menuju kemenangan ini. Yaitu diantaranya adalah kita harus mampu membaca peluang. Mampu membaca peluang bagaimana kita harus maju dengan berpedoman kepada petunjuk Rasulullah SAW masa lalu, dan sekaligus apa yang dikerjakan oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin dan sebagainya. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, ulama peluang ini artinya sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Karena peluang tidak berlaku selama-lamanya.
al-fursatu siratul fauti wa badi'atul am. Kesempatan cepat lenyap dan lambat untuk kembali. Jadi dengan demikian lebih suasana kita sekarang, rakyat kita, saudara kita dalam keadaan musibah, mudah-mudahan ada hal-hal lain yang perlu dipetik daripada musibah ini yang nanti sedikitnya akan kita uraikan. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita sudah maklum yang pertama-tama bahwa umat Islam itu tidak ditinggalkan oleh Allah untuk tercecer di belakang, tetapi selalu diharapkan untuk tampil sebagai contoh. Maka ini sudah dibuktikan baik dari sejarah dan juga dari pengakuan dunia bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Kalau kita mempelajari, tidak ada segi-segi yang cacat. Yang cacat adalah orang yang menentang, yang tidak senang dengan ajaran agama ini. Maka karenanya peluang inilah yang perlu dibaca. Peluang ada, petunjuk-petunjuk Allah. Nah, petunjuk Allah, bagaimana peluang yang diberi contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sehingga contoh inilah yang selanjutnya dikerjakan, dikembangkan oleh para sahabat, terutama ulama Rasyidin, yang sehingga Islam berkiprah bukan saja di negara Arab, tetapi juga di negara-negara Eropa. Dr. Gustav, rektor Universitas Harvard di Amerika menyatakan, kalau kita melihat keadaan umat Islam, tidak ada sudut yang kita bisa menyalahkannya, karena dia adalah suatu agama yang sangat sempurna. Sekecil apapun yang dianggap penting oleh manusia diatur di dalam agama kita. Kalau kita di daerah dulu ada istilah bahwa kalau kita tidak boleh berkata hajat di tempat-tempat rumah binatang, semut. Kalau kita menggunakan semut, lubang semut itu tempat buang hajat, tentu yang korban adalah semut-semut. Jadi semuanya karam. Maka dalam agama dilarang. Demikian mendetail aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, bagaimana masa depan dengan membaca peluang yang ada? Maka inilah yang perlu, kita harus mampu membaca peluang. Peluang ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sesuai dengan adalah para pembesar dari agama kita, yang semuanya sudah dibuktikan. Bahkan ada yang sehingga terkesan ketika contoh yang diberikan oleh para sahabat, yang sehingga para sahabat merasa gembira, merasa senang dengan nilai-nilai yang diperoleh, yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sehingga para sahabat juga ikut mengikuti Rasulullah walaupun hijrah dari Makkah ke Madinah. Jamaah yang berbahagia dalam situasi sekarang, karena Islam itu adalah sesuatu agama yang relevan dalam semua zaman. Dalam kondisi sekarang, apa yang menjadi masalah kita? Apa peluang yang bisa dibaca? Bagaimana menyikapi peluang-peluang ini? Maka ada istilah sekarang itu dinyatakan dunia sekarang dalam suasana tidak baik-baik saja. Dari semua segi, bukan saja di antara orang bukan Islam dan orang Islam dengan sesama Islam, orang Islam dengan orang lain, tetapi dalam semua bidang ada saja perselisihan yang menyebabkan seperti Islam ini selalu disudutkan dalam pandangan masyarakat dunia. Karena itu dalam suasana sekarang yang tidak baik-baik saja, dikaitkan juga dengan
kondisi di Aceh, Sumatera, bahkan Padang, Sumatera Utara dan Padang, ini suasana musibah. Bagaimana menyikapi musibah ini? Maka inilah malam ini kita terangkan sedikit makna dari sebuah musibah. Karena tidak semua musibah itu berarti jelek, tetapi ada. Kalau memang jelek, semua Rasulullah sebagai Rasul Allah tentu tidak ada susah dalam mengembangkan agama. Tapi kita mengenal beliau sampai patah gigi, dikejar, dilempar dengan najis dan sebagainya. Bahkan yang lebih sedih lagi, beliau sejak kecil sudah meninggal ayahnya. Sejak kecil tidak pernah melihat ayahnya, dan 6 tahun meninggal ibunya sebagai anak yatim, tapi mengembangkan urusan dunia. Sehingga urusan dunia ini dipikul oleh Rasulullah SAW, yang kita sudah pernah mendengar bahwa Rasulullah adalah manusia teladan di dunia. Tidak ada sebuah profil yang sebanding dengan Muhammad. Inilah kehebatan jamaah sekalian. Maka dalam suasana sekarang ini, dalam surat Ar-Rum ayat 41 sudah dinyatakan, Zaharal fasadu fil bahri wal bahri ma kasabat aydin nas liyusiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan-kerusakan di darat dan di laut karena ulah dari tangan manusia. Maka musibah ini diberikan kerusakan ini supaya mereka merasakan akibatnya dari perbuatan-perbuatan mereka. Artinya setiap musibah itu ada kesalahannya. Maka ada istilah saya sangat menarik membaca sebuah YouTube. Pada hakikatnya Allah tidak sama sekali menghendaki kita itu susah, tidak sekali kita menderita dan sebagainya. Tapi kenapa juga ada? Ini adalah kesalahan kita sendiri. Jadi dengan demikian seolah-olah ke depan mengantisipasi berbagai musibah. Salah satu di antaranya adalah lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini terjadi, ini seperti di Aceh ini, jadi kita tidak diuraikan dari luar daerah lagi. Ini bahkan ini kami kemarin juga telah mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita dari beberapa kabupaten, dan sekarang sudah beranjak ke Kabupaten Biren dan akhirnya akan melanjutkan lagi dengan bantuan-bantuan dari kaum muslimin. Jamaah yang berbahagia, contoh yang kita sudah dapat melihat kenapa musibah banjir ini menimpa kita. Mungkin orang awam sendiri sudah tahu karena apa? Karena alam sudah rusak, karena pohon-pohon sudah dipotong, maka sehingga akhirnya air tidak dapat lagi ditampung oleh tanaman yang ada, karena yang besar-besar sudah dipotong di macam-macam. Maka dengan demikian terjadilah erosi, terjadilah banjir yang sehingga sudah sekarang. Maka coba dibayangkan berapa puluh tahun ini akan tumbuh lagi seperti biasa. Maka bisa diperkirakan musibah ini akan berlanjut selama pohon-pohon itu tidak tumbuh lagi seperti biasa. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, inilah yang disebut dalam bahwa liyasiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya mereka masyarakat menyadari akibat kelalaiannya. Apa yang menyadari? Terjadilah banjir. Maka coba kita bayangkan saudara kita yang terbenam dalam lumpur,
yang sehingga sampai sekarang ada yang tidak diketahui di mana alamatnya, ada yang hilang, apakah yang hilang itu masih hidup dan sebagainya. Bermacam-macam musibah di sana telah terjadi, bau dan lain-lain sebagainya. Dan sehingga sampai sekarang belum selesai, mungkin diperkirakan 15 hari ke depan belum tentu akan selesai semuanya. Alhamdulillah Bapak Presiden kita memang kami juga terharu. Beliau datang langsung ke tempat-tempat itu. Bahkan yang lebih menarik bukan menariknya itu lebih bagus. Kita tidak perlu tahu apa alasannya. Orang dari luar negeri juga ingin membantu seperti Merah Arab dan sebagainya. Tapi pemerintah di Indonesia tidak perlu kami sanggup membantunya. Bahkan yang lebih menarik, di helikopter ini sampai saya dengar 10 buah itu khusus untuk mengantar barang-barang dan sebagainya. Dan ternyata benar di lapangan. Ini adalah kepedulian pemerintah kita. Jadi mudah-mudahan Allah akan memberkati semua yang kita alami ini. Karenanya jamaah yang berbahagia, musibah ini adalah sesuatu sunnatullah. Sunnatullah artinya sesuatu yang tidak bisa dielak, baik disebabkan ada alasan atau tidak. Karena setiap cobaan Allah itu ada hikmah. Apakah mau diangkat martabat atau mau mengampuni dosa? Mengampuni dosa karena dosa-dosa kita. Maka inilah yang disebut di dalam ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan, mewujudkan, mengadakan acara kematian, mewujudkan hidup ini untuk apa? Untuk dilihat siapa yang berhasil. Maka dengan demikian bisa disimak jamaah yang berbahagia. Apakah umat Islam sekarang sudah berhasil? Maka salah satu di antara yang berhasil mampu menyikapi kondisi yang ada sekarang. Jadi kalau sekarang musibahnya adalah sesuatu yang menjadi fitrah Allah, tetapi ada cara mengobatinya. Jadi mengobatinya inilah yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Fi kulli syai'in khairun wa idza nu'ima fa syakara fa huwa khairul lahu wa idza asaba fa huwa asyarrul lakum wa huwa khairun wa idza asaba fa sabara fa huwa khairul lah. Artinya pada semua keadaan umat Islam itu baik-baik saja. Yang baik apalagi yang tidak baik berupa musibah juga dianggap baik. Hanya saja baik dan tidak baik bagaimana menyikapinya. Jadi dengan demikian seorang muslim harus pandai membaca tanda-tanda zaman, pandai membaca makna dari sebuah musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari penjelasan Rasulullah ini, bila kita diberi nikmat, bila kita diberi nikmat maka kita bersyukur. Bersyukur, apa arti bersyukur? Yaitu tasarrufu ma an'amallahu ila ma ya'ala. Menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah pada tempat yang disuruh. Yang disuruh, yang dianjurkan, yang ditetapkan. Maka kalau kita sudah menggunakan nikmat itu sudah bersyukur. Kalau sudah bersyukur tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi orang yang bersyukur. Maka karenanya pada masa sahabat orang paling senang menerima musibah, paling senang sesuatu yang tidak enak. Karena itu ada hikmah yang disediakan oleh Allah, baik untuk mengangkat martabat, baik untuk mengampuni dosa dan sebagainya. Jadi dengan demikian penjelasan hadis ini telah menunjukkan
makna dari sebuah musibah itu ada faedahnya yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah banyak diterangkan tentang makna atau akibat dari sebuah musibah ini. Musibah ini yaitu di antaranya untuk ada musibah dengan diberi kebaikan dan ada musibah dengan diberi kesulitan, kesusahan. Maka semua ada imbasnya, hanya saja cara meletakkannya. Wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan pada tempatnya. Jamaah yang berbahagia, dalam ayat yang lain diterangkan tentang musibah ini. Musibah yaitu wa idza an'amna an-nasa rahmatan farihu biha wa idza usibuhum sayi'atun bima qaddamat aydihim wa idza hum yaqnatun. Surat Ar-Rum. Artinya apabila manusia diberi rahmat, diberi kesenangan, kegembiraan, farihu biha, itu senang sekali. Tetapi ketika diberi musibah, bima qaddamat aydihim, dan akibat kegiatannya sendiri, akibat ulahnya sendiri, pada waktu itu berputus asa. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita ini ada diberi kesenangan dan ada diberi kesusahan. Dengan demikian, bagaimana menyikapi? Pertama-tama, kalau memang benar-benar sesuatu yang mengembirakan, ini harus yakin ini dari Allah. Maka karenanya kita harus bersyukur. Kemudian kalau ada suatu musibah, maka musibah itu harus dianggap sebagai cobaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya membaca tadi sebuah peribahasa, peribahasa yang menerangkan tentang musibah atau azab ini. Ajaban liman yakhaful azaba kaifa yakufu ala ma'asi, wa ajaban liman yarju sawaba kaifa la ya'malu. Artinya suatu keheranan sikap manusia ini. Apa keheranannya? Apabila diberikan hal-hal yang susah berupa azab, kenapa tidak meninggalkan maksiat? Jadi kenapa membiarkan maksiat merajalela? Jadi seolah-olah peribahasa ini menandakan bahwa musibah-musibah ini terjadi adalah karena maksiat manusia. Dan ini pula sudah digambarkan pada masa lalu. Bagaimana pada masa Nabi Nuh, yang sehingga harus dibuat kapal menyelamatkan orang-orang yang beriman. Bahkan yang paling menarik juga 950 tahun dakwah Nabi Nuh, yang ikut hanya 80 orang. Betapa capeknya dalam upaya mengajar manusia. Jadi akhirnya karena ingkar, karena maksiat ini, maka ditenggelamkan. Mungkin kalau manusia tidak pernah ditenggelamkan pada waktu lalu, mungkin sekarang sudah penuh. Apalagi umur mereka, ada yang umur 300 tahun masih dianggap muda. Jadi pada waktu itu. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama menyikapi dengan baik. Jadi sudah terjadi
Jadi bukan penyesalan. Penyesalan tidak ada arti kecuali kita sadar. Arti sadar harus mengakui kelemahan-kelemahan kita. Contoh saja, saya sangat menarik membaca ceramah daripada orang kita di sini bahwa orang Aceh ini memang fanatik. Kalau istilah disebut fanatik, tapi istilah lain adalah taat kepada agama. Tetapi kadang-kadang ada budaya Aceh yang hal-hal pokok dibiarkan. Seperti salat misalnya. Salat itu tidak semua dikerjakan dengan baik. Bahkan ada orang yang memang sangat yakin dengan nilai agama, tapi tidak melakukan perintah Allah ini. Bahkan orang yang saya dengar dari ceramah ini, orang yang memperingati Maulid sendiri, panitia Maulid, masyarakatnya hanya mengajarkan Maulid, tetapi tidak melakukan ajaran Maulid. Inilah yang jadi masalah. Kalau sekarang diprotes tentang ada kritik tentang Maulid, itu disebut bid'ah. Sebenarnya bid'ah bukan di sana. Sebab bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak tempat bersandar. Kalau ada tempat bersandar, lebih-lebih ada contoh memperingati masa-masa lalu, itu tidak ada masalah apa-apa. Yang menjadi masalah praktek kita sekarang, yang kemarin sudah diterangkan. Biasa dana yang digunakan memperingati Maulid itu belum tentu halal semua. Jadi inilah yang perlu ke depan dihindari, dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi jamaah yang berbahagia, yang para mendengar di masjid, di rumah dan melalui radio dan sebagainya, mari kita membuka wawasan baru. Wawasan baru artinya kita hidup ke depan lebih maju sangat tergantung dari kemauan kita bagaimana. Kalau kemauan kita hanya angan-angan saja, seperti yang sudah ada lebih banyak kita berupa angan-angan. Kenapa angan-angan? Hal-hal yang pokok tidak kita jaga. Bahkan saya pernah, karena saya juga tinggal di masjid, mengurus masjid, pegawai masjid lah. Jadi saya melihat orang salat. Orang salat itu belum tentu sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada tumaninah. Maka ini sudah diberi contoh oleh Rasulullah ketika Rasulullah mencoba seseorang melakukan salat, maka dilakukan salat di depan Rasulullah. Maka setelah selesai disuruh ulang kembali. Anta la tusalli irji' ilaiha. Engkau belum salat, kembalilah salat. Dilakukan kedua kali juga tidak sah. Belum kamu salat, tidak disebut tidak sah. Salat sudah dilakukan, tapi nilai Rasulullah tidak sah. Satu di antaranya barangkali bisa dipahami karena tumaninah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat orang yang salat sekarang, hampir dipastikan tidak semua sah menurut hukum syariat. Bukan hukum lain, hukum apalagi mazhab Syafi'i. Maksudnya itu sangat ketat di dalam hubungan dengan ibadah ini. Kenapa tidak sah? Karena tidak tumaninah. Salah satu di antaranya adalah ketika kita tidak sami Allahu liman hamidah. Jadi hanya langsung bergerak, tidak pernah tetap sebentar. Hanya harus tetap sebentar walaupun hanya dengan subhanallah sekali. Tapi kenapa dibaca subhanallah sampai 2 kali bahkan 3? Akan tetapi kita tidak pernah tetap langsung berpetah-petah laju. Coba dilihat
Maka dengan demikian ada kalau sebulan kita seperti ini, maka sebulan tidak sah. Maka inilah yang disebut di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka diberikan kepada orang-orang yang salat. Kenapa orang salat diberi neraka? Karena salatnya tidak tumanina. Dalam bahasa Al-Quran disebut sahun, lalai. Maka lebih-lebih kalau kita sudah berumur, saya sendiri ini sudah lebih 74 tahun, maka merasa banyak rekan-rekan waktu salat kita tidak senang. Tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena tidak tumanina. Bahkan zikir-zikir pun itu belum tentu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa karena waktunya sudah sampai sesuai dengan pertanyaan saya tadi jam berapa, maka yang lebih penting saya ingatkan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Negeri kita tidak pernah bermasalah apa-apa. Nah, ini yang penting. Maka rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Maka Allah tidak pernah menghancurkan sebuah pulau, tidak pernah diberikan musibah seperti ini kalau penduduknya muslihun, berbuat baik, berbuat damai dan sebagainya. Jadi kalau masyarakat masih ada tanda-tanda permusuhan, perselisihan, apalagi sekarang ini hampir tidak ada sudut yang tidak bermasalah. Tingkat rendah sampai dari kecil sampai ke tingkat nasional itu ada juga masalah-masalah. Kalau kita periksa kenapa? Kenapa ini adalah karena membiarkan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah tidak sungguh-sungguh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita benar-benar mengamalkan sesuai dengan perintah Allah, akan diberi jalan keluar. Bahkan akan diberi keberkatan. Apa diberi keberkatan? Yaitu dengan diberi rezeki yang melimpah. Jamaah yang berbahagia, sampai di sini saja. Dan maaf kalau kami barangkali ini akan suasana tidak tidak fit ya. Jadi kalau ada, dan saya paling senang kalau ada, bukan istilah kritik. Kalau kritik itu namanya seolah-olah tidak sehat. Kalau ditanyakan, kalau tidak di sini tidak diberi kesempatan bertanya, maka ditanyakan melalui nomor HP, tanya saja bebas dan sebagainya. Meskipun ada orang juga membuat karangan dan semuanya disuruh teken sama kita, itu tidak layak karena isinya kita tidak bisa memantau apa yang sebenarnya ditulis dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dan semua musibah yang menimpa ini di samping Allah cepat mencabutnya sehingga kita lahir kembali dalam keadaan damai, dan sekaligus juga kita sadar bahwa kita ingin melakukan ajaran agama dengan sebaik-baiknya yang sehingga melahirkan keberkatan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'i